Bab 21. Tiga cangkir anggur di dunia sekuler yang tak terbatas, secangkir teh di tujuan agung yang abadi. Lin Yi mengangguk. Itu cuma alat transportasi, jangan diributkan. Transportasi, transportasi. Perkataan Lin Yi membuat Li Sucheng sangat merasakan kedengkian orang kaya. Mereka sebenarnya mengatakan bahwa Zonda seharga 20 juta lebih itu hanya untuk transportasi. Apakah kamu bercanda, kakak? Lin Yi menepuk bahu Li Sucheng. Aku pergi sekarang. Oke. Saya harap kejadian hari ini tidak akan menimbulkan masalah bagi Tuan Lin. Atas nama seluruh karyawan Times Square, saya berharap dapat bertemu Anda lagi. Lin Yi dan Xia Xinyu masuk ke dalam mobil di bawah pengawasan banyak orang. Mau kemana? Aku bisa mengantarmu pulang. Bawa aku pulang saja, kata Xia Xinyu puas. Dia sudah puas bisa mengendarai supercar hari ini dan bahkan mengikuti Lin Yi berkeliling Times Square. Oke. Kali ini, Lin Yi tidak lagi menyuruh Xinyu memesan. Lagi pula, ia sudah memberinya banyak nasihat. Ia sudah tidak tahan lagi menerima uangnya. Lagi pula, itu cuma satu pesanan. Bukan masalah besar. Setelah berkendara ke Tianyi Homestead, Lin Yi mengeluarkan ponsel dan menyerahkannya kepada Xinyu. Ini untukmu. Terima kasih atas bantuanmu. Untukku. Xia Xinyu terkejut saat melihat ponsel yang diserahkan Lin Yi padanya. Ini adalah ponsel Apple yang nilainya lebih dari $10.000. Apalagi, itu tidak bagus. Aku sudah puas naik supercar. Ambil saja. Uangnya tidak banyak. Terima kasih, Saudara Yi. Setelah keluar dari mobil, Xia Xinyu memperhatikan Lin Yi pergi sambil memegang ponsel. Apa yang terjadi hari ini terlalu nyata baginya. Dia dengan santai menghubungi Didi dan berpura-pura bahwa dia adalah pacarnya, tetapi dia sebenarnya bertemu dengan seorang anak orang kaya yang sedang mencoba mencari pengalaman hidup. Hidup itu penuh kejutan. Setelah mengantar Xia Xinyu pulang, Lin Yi tidak lagi menerima perintah. Ia mengikuti petunjuk GPS dan melaju ke arena balap internasional Zonghai. Lin Yi merasa seperti berada dalam mimpi saat melihat sirkuit seluas 5,5 km persegi. Ini akan menjadi wilayahnya mulai sekarang. Lin Yi berjalan langsung ke gedung kantor di pintu masuk. Strukturnya mirip dengan perusahaan lain. Ada bar resepsionis besar di pintu masuk dengan dua perempuan muda duduk di dalamnya. Mereka mengobrol tanpa henti, seolah-olah sedang bergosip. Tahukah kamu? Kudengar Qin Han akan datang ke arena balap mobil kita, kata salah satu perempuan berambut panjang. Siapa Qin Han? Tanya wanita berambut panjang itu penasaran. Jelas, dia tidak mengenal orang ini. Kamu terlalu ketinggalan zaman. Kamu tidak baca Weibo. Kalau kamu bahkan tidak kenal Kaisar Shanghai yang terkenal, Qin Han, kamu sudah ketinggalan zaman. Saya benar-benar tidak mengenal orang ini, kata wanita berambut panjang itu dengan cara yang konyol dan lucu. Konon, Tuan Muda Qin ini adalah generasi kedua yang kaya raya, bahkan lebih kaya daripada kepala sekolah Wang. Lagi pula, identitasnya sangat misterius. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu apa pekerjaan keluarganya, kata wanita berambut pendek itu dengan takjub. Ada yang bilang dia generasi kedua yang kaya, ada pula yang bilang keluarga Qin adalah keluarga bangsawan yang tersembunyi. Bagaimanapun, ada perbedaan pendapat. Singkatnya, dia sangat kaya. Orang seperti itu seharusnya bukan orang yang bisa kita provokasi, kan? Tentu saja. Kalau kita cukup beruntung bisa berfoto dengannya nanti, kita akan untung besar hari ini. Soal penampilan ini, sepertinya ada seseorang yang datang. Melihat seseorang datang, mereka berdua segera berhenti berbicara dan berdiri. Tuan, kami tidak buka untuk umum hari ini. Saya di sini untuk menemui manajer Anda. Namanya Zhou Haitao, kan? Apa yang kamu inginkan dari manajer kami? Lin Yi memikirkannya. Jika dia mengatakan bahwa dia membeli arena pacuan kuda mereka berdua mungkin akan menganggapnya bodoh. Lagi pula, dia tidak tampak seperti orang kaya dengan pakaiannya saat ini. Katakan saja namaku Lin Yi. Kau bisa memberitahunya. Oh, baiklah, silakan tunggu sebentar, kata resepsionis itu. Maaf atas masalahmu, kata Lin Yi. Tepat saat wanita berambut pendek itu hendak pergi, pintu didorong terbuka, dan 4 orang masuk. Mereka semua masih sangat muda dan berusia 20-an. Dari segi pakaian, mereka beberapa tingkat lebih tinggi daripada Lin Yi. Lin Yi merasa pria yang memimpin tampak familiar. Dia tampaknya adalah Qin Han yang mereka bicarakan sebelumnya. Dia tidak seterkenal kepala sekolah Wang, tetapi fotonya sering dibagikan di Weibo. Ekspresi Qin Han tidak terlalu baik saat melihat Lin Yi. Malahan, dia terlihat agak serius. Bukankah sudah kubilang untuk membersihkan area ini hari ini? Kenapa ada orang luar di sini? Wanita berambut pendek itu terkejut oleh pertanyaan Qin Han. Tuan Muda Qin, saya benar-benar minta maaf, Tuan ini sedang mencari manajer kami, Zhou. Wanita berambut pendek itu berkata.
Suruh Fatih Zhou turun dan tangani ini secepatnya. Kita latihan mengemudi hari ini, dan kita tidak mau ada yang mengganggu kita, bentak Qin Han. Maaf, Tuan Muda Qin. Saya akan segera mengurusnya, kata wanita berambut pendek itu dengan nada meminta maaf. Wanita berambut pendek itu berjalan keluar dari meja resepsionis dan menarik Lin Yi ke samping. Ayo pergi. Ikuti aku ke lantai 2. Jangan membuat Tuan Muda Qin sedih. Bentak wanita berambut pendek itu. Lin Yi tersenyum. Perlukah? Dia sepertinya bukan pemimpinmu. Dia bukan pemimpin kita, tapi dia Qin Han yang terkenal. Tidak banyak orang yang bisa memprovokasi dia di Zonghai. Kalau bukan karena Anda, Tuan Muda Qin tidak akan marah. Wanita berambut pendek itu mendesah dalam hati. Kalau bukan karena orang ini, mungkin ia bisa berfoto bersama. Segalanya baik-baik saja sebelum dia datang, tetapi kini semuanya hancur. Mereka berdua pergi ke lantai 2 bersama-sama dan wanita berambut pendek itu mengetuk pintu. Sebuah suara berat terdengar dari dalam. Datang. Lin Yi mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ada sebuah meja mahoni di dalamnya, dengan seorang pria parubaya gemuk berusia 40-an duduk di belakangnya, menatap laporan di tangannya. Manajer Zhou, ada tamu. Haitao berdiri begitu dia melihat siapa yang datang. Hei Lin, kenapa kamu sendirian di sini? Seharusnya kamu telepon aku dulu supaya aku bisa jemput kamu. Li Lin. Wanita berambut pendek itu berhenti sejenak, menatap Lin Yi dengan tak percaya. Bos perusahaan mana ini? Dia masih sangat muda. Tidak perlu ribut-ribut seperti itu. Sama saja kalau kau sendiri yang menjemputku. Zhou Haitao membawa Lin Yi ke sofa dan memerintahkan. Zhao kecil, ambilkan segelas air untuk Lin kita. Kenapa kamu berdiri di sana? Bos kita Lin. Arena balap internasional Zonghai kita sudah dibeli oleh Bos Lin. Panggil saja dia Bos Lin mulai sekarang. Sudah dibeli. Wanita berambut pendek bernama Zhao tercengang. Orang yang selama ini dikeluhkannya adalah bosnya. Keluarga macam apa dia? Bagaimana dia bisa begitu kaya? Aku tahu, aku tahu. Aku akan pergi sekarang. Sementara wanita berambut pendek itu menuangkan air, Zhou Haitao menyerahkan kepada Lin Yi dokumen yang telah disiapkan sebelumnya. Lin, ini data produksi dan bisnis perusahaan selama setengah tahun terakhir. Silakan lihat. Saya tidak akan mengurus hal-hal profesional ini. Semuanya akan dilakukan sesuai rencana operasional Anda sebelumnya. Jika ada yang tidak bisa diselesaikan, laporkan saja kepada saya. Baik, Lin. Kamu bisa memberiku instruksi kapan saja. Sebagai bawahan, kita akan bekerja sama sepenuhnya. Lin Yi berdiri dan berkata, aku di sini bukan untuk menunjukkan kekuatanku. Mulai sekarang, tempat ini akan menjadi milikku. Bawa aku ke sana untuk melihat-lihat. 3 cangkir anggur di dunia sekuler yang tak terbatas, secangkir teh untuk tujuan agung yang abadi. Dengan medan balap mobil kelas atas ini, langkah pertamanya menuju ketenaran akhirnya diambil. Bab 22. Lin adalah bos di sini. Baiklah, baiklah, baiklah. Silakan ikuti saya, Tuan Lin. Di bawah bimbingan Zhou Haitao, keduanya tiba di platform pengamatan lintasan balap. Jalur yang berliku itu sungguh luar biasa dan menakjubkan. Tangan Lin Yi gatal saat menikmati pemandangan itu. Lin, karena kamu sudah membeli tempat ini, kamu pasti juga penggemar balap. Mau ikut beberapa putaran di trek ini, saran Zhou Haitao. Tentu. Lin Yi mengangguk. Dia memperoleh keterampilan mengemudi tingkat master saat pertama kali memperoleh lintasan balap ini. Sekarang setelah dia mendapat kesempatan itu, dia tentu ingin mengalaminya. Mobilku diparkir di gerbang C, suruh seseorang mengantarnya ke sana untukku, kata Lin Yi. Haitao berkeringat dingin saat melihat kunci mobil di tangan Lin Yi. Anak-anak kaya generasi kedua Zonghai umumnya memiliki Lamborghini, 911, dan sejenisnya. Bosnya benar-benar boros untuk mendapatkan seorang Pagani. Jika menyangkut merek ini, bahkan model termurahnya berharga mendekati 10 juta. Itu sungguh tidak manusiawi. Baiklah, saya akan segera mengaturnya. Mengambil kunci Pagani, Zhou Haitao memanggil seorang anggota staf. Pergi dan kendarai mobil Bos Lin. Hati-hati saat mengemudi, jangan sampai tergores. Jangan khawatir, manajer. Saya sering mengendarai Lamborghini, Ferrari, dan sejenisnya, jadi saya pasti tidak akan membuat kesalahan. Mobil-mobil jutaan dolar itu tidak ada apa-apanya. Ini Pagani Zonda milik Bos Lin. Harganya hampir 30 juta. Berbeda dengan mobil sport lainnya. Sebuah Pagani. Staf itu merasakan kunci di tangan mereka terasa berat ketika mengetahui bahwa mobil Lin Yi adalah Pagani Zonda. Baik, manajer. Saya akan lebih berhati-hati. Oke, pergi. Setelah itu, Zhou Haitao menatap Lin Yi. Tuan Lin, ayo kita turun dan melihat-lihat. Kalau ada yang kurang memuaskan, kita bisa memperbaikinya dalam waktu dekat. Ayo pergi. Lagi pula kita tidak punya hal lain untuk dilakukan.
Mereka berdua berjalan menuruni tangga menuju arena. Ketika mereka tiba, gelombang suara menderu dapat terdengar dari jauh. Dua Porsche, sebuah Aston Martin DB9 dan sebuah Lamborghini Aventador datang dari tikungan. Mereka berhenti di depan Lin Yi dan Zhou Haitao. Keempatnya merupakan mobil mewah, tetapi dua mobil pertama tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Aston Martin dan Lamborghini. Lamborghini Aventador, khususnya, memiliki harga domestik lebih dari 9 juta dolar. Mobil ini jelas merupakan salah satu mobil mewah teratas di negara ini. Zhou Haitao berdiri tegak saat melihat mobil-mobil itu, ekspresinya tampak sangat hormat. Pintu-pintu terbuka satu demi satu, dan Qin Han dan temannya keluar dari mobil dengan ekspresi buruk di wajah mereka. Zhou gendut, ada apa denganmu? Apa kau menganggap remeh kata-kataku? Apa yang sedang kamu bicarakan, Tuan Muda Qin? 3 hari yang lalu aku sudah bilang padamu kalau aku sudah memesan tempat ini dan bahkan membawa tamu. Apa yang kau pikirkan, bentak Qin Han. Apa kamu tidak mengerti arti kata, orang acak? Tuan Muda Qin, Anda mungkin salah paham. Orang yang berdiri di samping saya adalah Tuan Lin Yi. Beliau mengambil alih kepemilikan penuh arena balap internasional Zonghai kami pagi ini. Sekarang, tempat ini adalah miliknya. Zhou Haitao menggelengkan kepalanya. Meskipun nama Qin Han terkenal. Akan tetapi, jika dipikir-pikir lagi, orang-orang ini adalah orang-orang yang acak. Kamu bilang dia bosnya di sini. Qin Han dan teman-temannya semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka pria berpakaian santai ini benar-benar membeli seluruh sirkuit internasional Zonghai. Jika dia ingin membeli sirkuit ini, dia membutuhkan setidaknya beberapa miliar dolar. Dia masih muda, jadi dia pasti menghabiskan uang keluarganya untuk membelinya. Meski begitu, jika dia bisa dengan mudah menghabiskan beberapa miliar dolar, identitasnya mungkin tidak sederhana. Manajer Zhou, aku akan lari beberapa putaran di sini nanti. Suruh semua orang keluar. Kalau ada pelanggaran kontrak, aku yang akan bayar dendanya, kata Lin Yi. Zhou Haitao sedang berada dalam dilema. Orang yang berdiri di depannya adalah Tuan Muda Qin Han yang terkenal. Beraninya dia mengatakan sesuatu seperti itu padahal mereka seharusnya berada di pihak yang sama. Qin Han tersenyum dan mengeluarkan sebungkus rokok yang tidak dibungkus dari sakunya sebelum memberikan satu kepada Lin Yi. Jelas itu adalah rokok khusus. Bro, maaf soal tadi. Minum satu. Lin Yi mengambil rokok dan menyalakannya untuk Qin Han. Apakah kamu ingin lari? Lin Yi menggelengkan kepalanya. Kurasa aku akan melewatkannya. Tidak apa-apa. Aku akan memberimu waktu 10 detik untuk memberitahumu. Lagi pula ini hanya hiburan. Aku akan menganggapnya seperti kita berteman. Maksudku, kau bukan tandinganku, jadi lupakan saja. Kau pasti bercanda. Qin Han memegang sebatang rokok di antara jari-jarinya dan menunjuk Lamborghini Aventador miliknya. Waktu aku beli mobil ini, aku menghabiskan lebih dari 9 juta, dan aku bahkan menghabiskan 3 juta lagi untuk modifikasinya. Apa kau pikir aku tidak sebanding denganmu? Performa hanyalah salah satu aspek. Yang terpenting tetaplah pengemudinya. Bahkan jika kau berkata begitu, aku tidak yakin, jawab Qin Han. Saya sudah berada di lingkaran ini sejak usia 18 tahun. Saya telah memenangkan banyak penghargaan, baik besar maupun kecil. Memang ada kesenjangan antara saya dan pembalap profesional, tetapi di lingkaran amatir, saya tidak pernah merasa tertantang. Kalau begitu, ayo kita lari 2 putaran. Pokoknya, tanganku gatal. Aku ingin tahu bagaimana rasanya balapan di sini. Mana mobilmu? Qin Han melihat sekeliling. Kalau menurutmu mobilku terlalu bagus dan aku memanfaatkanmu, aku bisa menggantinya dengan yang lain. Tidak perlu. Itu cuma Lamborghini. Wajah Qin Han dan teman-temannya muram. Pria sok ini. Apa cuma Lamborghini? Bas bas bas. Suara gemuruh terdengar pada saat ini. Menatap ke arah datangnya suara itu, Qin Han melihat sebuah raksasa berwarna perak melaju masuk dari pintu masuk. Apa-apaan ini? Itu Zondanya Pagani. Saya hanya pernah melihat mobil ini di Yanjing. Ada satu lagi di Zonghai. Qin Han menatap Lin Yi dengan heran. Mobil ini milikmu. Ya, memang tidak mahal, tapi seharusnya lebih baik dari mobilmu. Qin Han terdiam. Mobil ini bukan hanya lebih baik. Bahkan setelah dimodifikasi, harganya masih jauh lebih rendah daripada Pagani. Dasar tukang sok tahu. Pagani berhenti di depan semua orang dan Lin Yi berkata. Bukankah mengendarai mobil ini sedikit tidak adil? Bukan itu masalahnya, kata Qin Han. Mobilmu memang tidak murah, tapi kalau dilihat dari penampilannya, seharusnya tidak dimodifikasi. Sedangkan Lamborghini Aventadorku, aku menghabiskan lebih dari 3 juta untuk modifikasinya saja. Dari segi performa, jelas tidak kalah dengan punyamu. Bahkan sedikit lebih unggul. Akulah yang tidak adil. Kalau begitu, mari kita coba. Qin Han melambaikan tangan ke arah temannya. Singkirkan mobil-mobil itu dan tinggalkan tempat ini.
Aku akan lari 2 putaran dengan orang ini. Tidak masalah. 3 mobil sisanya ditempatkan di area publik. Sementara itu, Zonda milik Lin Yi dan Aventador milik Qin Yi juga diparkir di lintasan. Pemilik 911 bertanya, menurut Anda siapa yang memiliki peluang menang lebih besar? Tentu saja. Semahal apapun Zondanya, tetap saja mobil standar. Aventador milik Old Qin menghabiskan biaya modifikasi lebih dari 3 juta yuan. Bahkan sekrupnya pun bisa dibilang kelas wahid. Dari segi performa, mobil ini lebih baik daripada anak angin itu. Ditambah dengan kemampuan mengemudinya sendiri, pertandingan ini pasti akan menjadi kekalahan telak. Ini bukan kompetisi, kata pemilik Aston Martin tersebut. Bab 23. Menggunakan mobil sport untuk mengemudi bagi Didi, kebingungan bagi siapa saja yang menyaksikannya. Berdengung, berdengung, berdengung. Raungan itu terdengar berulang kali, dan Zhou Haitao berdiri di tengah lintasan, berteriak. 3. Mendengar perintah itu, 2 mobil super melompat keluar seperti binatang buas. Hanya berjarak beberapa puluh meter, Lin Yi berada satu panjang tubuh di depan Qin Han. Bagaimana ini mungkin? Pemilik 911 berseru kaget, titik terkuat mobil Tuan Muda Qin adalah titik awalnya, dan sekarang dia tersesat. Adegan ini mengejutkan teman-teman Qin Han. Tidak seorang pun menduga hal ini akan terjadi sejak awal. Jangan panik, kemampuan Old Qin dalam menaklukkan tikungan tak tertandingi. Di belakangnya ada tikungan tajam, dan di sanalah ia akan menunjukkan keahliannya yang sesungguhnya, ujar pemilik Aston Martin tersebut. Beberapa menit kemudian, saat mereka sudah setengah jalan, teman-teman Qin Han berdebar kencang. Di depan mereka, tikungan beruntun terbentang. Saatnya menguji keterampilan mereka. Sial, apa yang terjadi? Tuan Muda Qin sudah melambat dan siap berbelok, tapi kenapa Zonda itu tidak bereaksi sama sekali? Apa dia mau ngebut dengan kecepatan segini? Pemilik 911 itu tersentak. Omong kosong. Bahkan pembalap profesional pun tidak berani memasuki tikungan dengan kecepatan seperti ini. Sedikit saja ceroboh, mobilnya akan hancur. Anak itu benar-benar gila. Beberapa detik kemudian, teman-teman Qin Han tercengang lagi. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Dia benar-benar melewati 2 tikungan berturut-turut. Kalau tidak salah, dia memasuki tikungan dengan kecepatan 130 mil per jam. Orang ini benar-benar gila. Mobilnya, dalam segala hal, memang tidak sebagus Aventador milik Old Qin, tapi dia masih bisa berbelok dengan kecepatan seperti ini. Seindah lukisan. Mobil Lin Yi berhenti di depan semua orang setelah berbelok beberapa kali berturut-turut. Dia setidaknya 10 detik di depan Qin Han. Mata Qin Han berubah menjadi kekaguman saat dia keluar dari mobil. Saya mengaku kalah, kata Qin Han. Tapi aku ingin tahu, bagaimana kamu bisa memulai lebih cepat dariku? Karena caramu memulai salah, wajar saja kalau kamu tidak sebaik aku. Tidak sebaik kamu. Sebelum mulai, injak kopling, masukkan gigi 1, lalu injak pedal gas. Kendalikan kecepatan kopling, sesuaikan dengan pedal gas, dan injak pedal gas untuk berakselerasi. Setelah tenaga mesin terkuras, ganti gigi. Itulah cara terbaik untuk memulai. Qin Han dan yang lainnya tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar cara menyalakan seperti itu setelah bertahun-tahun mengemudi. Ini terlalu tidak konvensional. Bagaimana kamu melakukannya? Lin Yi mengangkat bahu dan berkata dengan santai, latihan membuat sempurna. Ini masalah teknis. Jika ini bukan pertama kalinya saya berkendara di lintasan ini, saya mungkin bisa lebih cepat lagi. Keren. Qin Han mengacungkan jempol. Aku bertemu seorang master hari ini. Qin Han mengeluarkan ponselnya. Bro, bisa add aku di WeChat. Kita tetap berhubungan, kan? Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menambahkan WeChat milik Qin Han. Aku akan cari tempat nongkrong malam ini. Ayo kita minum dan anggap ini kesempatan kita untuk berteman. Sebelum Lin Yi sempat menjawab, ponselnya berdering. Ternyata dari Ji Qingyan. Jemput aku di kantor. Aku perlu pesan mobil. Kabari aku kalau kamu sudah sampai. Tidak masalah. Ji Qingyan tahu Lin Yi sedang menikmati hidup, tetapi ia tidak mengatakan bahwa Lin Yi harus memberinya tumpangan gratis. Sebaliknya, ia akan memintanya datang sebelum memesan. Sayangnya aku tidak bisa hari ini. Aku ada pekerjaan, kata Lin Yi sebelum menutup telepon. Kita lakukan lain hari saja. Kamu ada pekerjaan yang harus dilakukan. Seseorang memanggil mobil. Saya harus pergi bekerja. Ah, mobil, kerja. Ya, saya driver Didi. Saya tidak bisa menolak kalau ada yang mau pesan. Qin Han dan yang lainnya terdiam. Jangan bilang kamu pakai Pagani Didi. Ada apa? Ada apa dengan itu? Sialan, kata Qin Han. Kau sepertinya bercanda. Kau bahkan tidak bisa mendapatkan kembali uang bensin dari perjalanan dengan Didi. Aku masih bisa menghasilkan sedikit uang, kalau tidak, bagaimana aku bisa menghidupi keluargaku, kata Lin Yi. Qin Han.
Membeli arena balap ini sekaligus dan bilang mau menghidupi keluarganya dengan menjalankan Didi. Siapa sih yang bakal percaya? Aku pergi dulu. Kalian bisa terus bermain, kata Lin Yi. Lin Yi melambaikan tangannya dan masuk ke mobil sebelum menuju ke Chaoyang Group. Zhou Haitao tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya yang rumit. Dia mengira tuan muda yang kaya seperti Qin Han sudah tahu cara berlomba. Dia tidak menyangka bosnya akan lebih baik dalam hal itu. Dia mengambil mobil sport itu dan mulai menggiring bola dengannya. Sekitar 30 menit kemudian, Lin Yi pergi ke tempat parkir bawah tanah perusahaan dan mengirim pesan WeChat ke Ji Qingyan. Dia lalu menunggunya keluar dari mobil. Lin Yi melihat sekeliling dan menemukan sari lamanya, yang masih terparkir di sana sendirian. Ia harus menyetir ke pavilion Jiushu ketika ada waktu. Ini adalah mobil pertama yang dimilikinya seumur hidup. Meskipun sekarang dianggap mobil kelas 2, ia harus merawatnya dengan baik. Tidak lama kemudian, Ji Qingyan membawa tasnya saat dia keluar dari lift. Kamu cepat sekali. Kupikir akan butuh waktu lama untuk sampai di sini. Jangan bilang cepat. Kata ini terkutuk. Ji Qingyan terdiam sejenak, lalu tersenyum. Aku tidak bermaksud apa-apa. Kau terlalu banyak berpikir. Saya mau pesan. Lihat ponselmu sebelum diambil orang lain. Jangan khawatir, aku akan melihatnya. Perintahnya berhasil, dan Lin Yi menuju ke villa Ji Qingyan. Oh ya, aku ada reuni kelas malam ini. Kamu harus jemput aku. Tidak perlu terlalu sopan. Aku hanya pekerja kasar. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak berbisnis, kata Lin Yi. Siapa yang akan percaya kalau kamu cuma pekerja kasar? Ji Qingyan memutar bola matanya ke arah Lin Yi. Aku saja belum bisa mengendarai Pagani. Lin Yi tersenyum. Kamu nggak mau reuni kelas? Kenapa pulang? Repot banget sih rencananya. Aku sudah pakai baju ini seharian. Aku perlu ganti baju dan merapikannya. Masih ada 8 es kuat tersisa, kata Lin Yi. Cek, dasar pria bau. Kalian terus memikirkan hal-hal itu di kepala kalian. Awalnya aku ingin melupakannya, tapi kau sendiri yang bilang akan menepati janjimu. Aku cuma mengingatkanmu. Bagaimana kau bisa menyalahkanku untuk itu? Tentu saja. Aku tak percaya kau bisa memikirkan hal seperti itu. Semua pria itu babi. Lin Yi terdiam. Ji Yanyan terlalu naif. Sekadar jongkok saja tidak terlalu rumit, bukan? Tak lama kemudian, Lin Jiang mengendarai mobil menuju villa. Keduanya memasuki rumah satu demi satu. Ji Qingyan meletakkan tas tangannya dan berkata, ada minuman dan kopi di kulkas. Silakan dinikmati sendiri. Kalau begitu, saya tidak akan berdiri di upacara. Ji Qingyan naik ke atas, sementara Lin Yi masuk ke lemari es untuk mengambil sebotol es kopi. Namun, ia terkejut menemukan lebih dari 10 pasang stoking di dalam lemari es. Kopi es di tangannya langsung kehilangan aromanya. Bab 24. Tutup tirai. Kenapa kamu mengembalikan kopinya? Ji Qingyan berdiri di lantai atas dan bertanya. Ketika aku melihat stoking dan kopimu bersama, aku langsung tidak ingin meminumnya. Kamu belum pernah ke rumah wanita lain sebelumnya, kan? Ji Qingyan mengejek. Bagaimana kamu tahu? Stoking wanita biasanya disimpan di lemari es, dengan begitu, stokingnya lebih awet, kata Ji Qingyan. Lagi pula, stoking itu belum dibuka, semuanya baru. Apa yang kau takutkan? Pikiranmu jadi liar. Lupakan saja, aku akan minum segelas air. Melihat Lin Yi tidak meminum kopi di lemari es, Qingyan tidak dapat menahan tawa. Kelihatannya lucu sekali. Tentu, buat apa saja. Aku akan mandi nanti, mungkin butuh waktu. Laptopku ada di meja makan, jadi silakan pakai. Oke. Tak lama kemudian, suara gemericik air terdengar dari lantai atas. Lin Yi bosan, jadi ia bangun dan berjalan-jalan di sekitar villa. Udara segar dan pemandangannya menyenangkan. Saat dia datang kemarin, Lin Yi masih iri dengan villa Ji Qingyan. Namun, sekarang dia tidak merasakan hal itu lagi. Seluruh pavilion Jiushu adalah miliknya, jadi tidak ada lagi yang perlu diirikan. Lin Yi tidak ada hubungannya, jadi dia mengambil laptop Ji Qingyan dan mencari film untuk mengisi waktu. Sekitar 20 menit kemudian, suara air mengalir berhenti, dan pintu terbuka. Ada email baru untukmu di komputer, kata Lin Yi. Suara Ji Qingyan terdengar dari lantai atas. Seharusnya ini dokumen bisnis. Jangan khawatir, lanjutkan saja pekerjaanmu. Sepertinya itu bukan email bisnis dari perusahaan Anda. Ini bukan email bisnis. Sepertinya ini pemberitahuan pengiriman dari pedagang tertentu. Celana dalam 36D Blacklist Anda sudah terkirim. Selama 10 detik berikutnya, tidak ada apapun kecuali keheningan. Tidak, jangan khawatir. Ji Qingyan merasa seperti menjadi gila. Kalau sudah terkirim, ya sudah terkirim. Kenapa kamu pakai email untuk mengingatkanku? Mengapa Anda mengirim barang tersebut saat ini? Apakah kau mencoba membunuhku? Kenyataannya,
Ji Qingyan akan mendapatkan pengingat ini setiap kali dia membeli sesuatu, tetapi dia tidak menganggapnya serius sebelumnya. Presiden Ji, ada email lain di komputer Anda. Sebelum Lin Yi bisa menyelesaikan kalimatnya, dia mendengar suara langkah kaki datang dari lantai 2. Ji Qingyan berlari ke arah Lin Yi dengan handuk melilit tubuhnya. Ia mengambil laptop dari Lin Yi dan mengintipnya. Itu surat sampah. Itu cuma surat sampah. Kenapa kamu meneleponku? Kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini, kata Lin Yi polos. Aku baru saja akan memberitahumu bahwa itu surat sampah ketika kau datang. Lin Yi menatapnya dari atas ke bawah. Kamu tidak membeli sesuatu yang mencurigakan, kan? Apa kamu takut aku melihatnya? Apa yang kau bicarakan? Aku bukan tipe orang seperti yang kau pikirkan. Lalu kenapa kamu begitu gugup? Lin Yi tersenyum. Kamu sudah beli pacar listrik. Pacar listrik. Apa itu? Pacar bisa ngecas. Aduh. Ayo ganti topik, jangan bahas pacarnya. Kata Lin Yi. Kamu belum menjelaskannya dengan jelas, jadi kenapa kita harus mengganti topik, jawab Ji Qingyan. Aku juga tidak ingin mengganti topik, tapi aku tidak keberatan jika kamu tetap telanjang, kata Lin Yi sambil mengangkat bahu. Ji Qingyan tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menyadari jepitan handuknya agak longgar. Memang, ia terlihat seperti telanjang. Jangan melihatnya secara terang-terangan. Itu terungkap. Apa yang bisa kulakukan? Ji Qingyan juga tahu bahwa dia salah, jadi dia membawa buku catatannya dan naik ke atas. Ketika dia turun, dia sudah selesai membereskan. Dia mengenakan gaun ketat berwarna krem yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang berlekuk. Rambutnya disanggul dan ada bros berlian di dadanya. Sekali lihat, orang bisa tahu kalau bros itu mahal. Bagaimana menurutmu tentang pakaian ini? Beri aku saran, tanya Ji Qingyan. Kenapa aku merasa kamu tidak akan pergi ke reuni kelas? Ini lebih seperti kontes kecantikan, kata Ji Qingyan. Itulah yang kuinginkan. Banyak gadis yang akan pergi. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengalahkanku, kata Lin Yi. Lin Yi memikirkannya dan menyadari bahwa Ji Qingyan ada benarnya. Orang-orang zaman sekarang sangat materialistis dan menilai orang lain berdasarkan penampilan. Wajar saja kalau dia berpakaian seperti itu. Menurutku cukup bagus. Ayo pergi kalau kamu sudah siap. Kalau aku tidak salah ingat, kamu masih berutang 8 es kuat padaku. Jangan khawatir, aku tidak lupa. Wajah Ji Qingyan sedikit merah. Cuma 8 skuad. Aku akan mengembalikannya sekarang supaya kamu nggak perlu pakai lagi. Karena kamu sudah bilang begitu, aku tidak akan berdiri di upacara. Setelah itu, Lin Yi bersandar di sofa seperti seorang kakek. Silakan mulai pertunjukanmu. Ji Qingyan menarik bangkunya dan hendak memulai ketika dia tiba-tiba menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Tutup tirai dan periksa apakah ada orang di luar. Lin Yi terdiam. Kamu cuma jongkok. Kenapa kamu membuatnya terdengar seperti selingkuh? Apa kau lupa kapan terakhir kali ayahku melihatku? Ibuku meneleponku beberapa kali setelah kejadian itu, dan aku hampir dipermalukan, kata Ji Qingyan. Kalau ada orang lain yang melihatku lagi, aku mungkin juga akan mati saja. Baiklah, karena kamu sudah mengatakannya, aku akan bekerja keras dan menutup tirai. Kaulah yang bersenang-senang, oke. Jangan bilang begitu juga. Sebagai presiden perusahaan, menepati janji adalah karakter paling dasar yang harus kamu miliki. Cek, kamu cuma tahu cara mencari alasan. Lin Yi menutup tirai di kedua sisi jendela setinggi lantai hingga langit-langit. Villa yang terang benderang itu langsung berubah gelap. Ji Qingyan berpegangan pada kursi, wajahnya agak merah. Ia memutar pinggangnya yang montok dan melakukan 8 kali squat es. Dibandingkan dengan pertama kali, gerakan Ji Qingyan jauh lebih baik, dan sosoknya sangat indah. Gerakan Ji Qingyan memang lebih menarik dibandingkan gerakan para streamer wanita. Aku sudah memenuhi janjiku. Kita impas. Oke. Tunggu aku sebentar, lalu kita berangkat. Ji Qingyan masuk ke lemari es dan mengeluarkan sepasang stoking hitam. Setelah itu, ia memakaikannya di kaki rampingnya untuk menonjolkan lekuk tubuhnya yang ramping. Setelah memakainya, Ji Qingyan menatap dirinya di cermin dengan puas. Ia sangat puas dengan penampilannya. Ayo pergi ke Zonghai Hailuhui. Zonghai Hailuhui adalah restoran bintang 5 yang berspesialisasi dalam hidangan laut. Restoran ini telah dianugerahi 3 bintang Michelin tahun sebelumnya. Rasa dan konsumsinya adalah yang terbaik. Sebelum pergi, Lin Yi menunjuk ke arah tirai. Kau tidak akan membukanya. Tidak, hari sudah gelap saat aku kembali. Biar aku menghemat tenaga. Lin Yi mengangguk dan berjalan keluar terlebih dahulu. Namun, dia berhenti begitu dia melangkah keluar rumah. Kenapa kamu tidak bergerak? Ji Qingyan bertanya dari belakang. Saya baru saja melihat seseorang yang saya kenal. Kamu punya teman yang tinggal di sini. Saya baru bertemu dengannya kemarin, tapi mungkin Anda lebih mengenalnya. Ji Qingyan mendongak dan menyadari bahwa orang tuanya sedang berdiri di halaman.
Bab 25, kami berdua sudah dewasa, kami mengerti. Kalian berdua sudah selesai. Antai tersenyum lebar saat melihat Lin Yi. Lihat, benar kan? Pria ini tampan sekali, ya. Memang benar. Dia setengah kepala lebih tinggi dari Qing Yan, dan mereka terlihat serasi, kata Song Minghui, ibu Qing Yan, sambil tersenyum. Ji Qing Yan tertegun. Kalian, kapan kalian datang? Kami sudah di sini lebih dari 10 menit, kata Ji Antai. Tirai di ruangan itu ditutup, dan kami takut mengganggu pekerjaan kalian, jadi kami tidak berani masuk. Ji Qing Yan berharap dia bisa menemukan lubang di tanah untuk bersembunyi. Apa yang paling dia takutkan benar-benar menjadi kenyataan. Ayah, ibu, biar aku jelaskan. Aku baru saja berganti pakaian, jadi aku menutup tirai. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Tidak perlu dijelaskan. Kita sudah pernah mengalami ini sebelumnya, dan kamu sudah besar sekarang. Hal seperti ini wajar terjadi. Kami mengerti, kata Ming Hui. Lin Yi dapat melihat dari matanya yang baik bahwa putrinya akhirnya tumbuh dewasa. Bu, apa yang ibu pikirkan, ini benar-benar bukan seperti yang ibu pikirkan, aku hanya sedang berganti pakaian. Kata Ming Hui. Oke. Aku nggak akan bahas itu lagi. Anggap saja seperti kamu lagi ganti baju. Ji Qing Yan tak berdaya. Ia tak akan mampu membersihkan namanya bahkan jika ia terjun ke Sungai Kuning hari ini. Oke. Tapi kenapa kamu memasang ekspresi seperti itu? Aku tahu kamu sensitif, jadi jangan bahas ini, ujar Song Minghui. Kamu sudah dewasa, jadi hati-hati saja. Kita tidak akan ikut campur. Saat itu, Ji Antai menyela, Nenek, sepertinya mereka mau pergi. Kita tidak usah tinggal di sini lagi. Kalau ada apa-apa, kita bisa bicarakan nanti. Song Minghui mengangguk dan menatap Lin Yi dengan ramah. Lin, kamu sekarang bersama Qing Yan kami. Jadi kami tidak akan memperlakukanmu sebagai orang luar lagi. Ulang tahun kakeknya lusa. Kamu harus datang. Oke. Lin Yi tidak bisa menolak di depan para tetua, jadi dia mengangguk dan setuju. Mengenai apakah dia akan pergi atau tidak, dia akan memutuskannya kemudian. Baiklah, kalau begitu kami tidak akan mengganggumu lagi. Keluarlah dan bersenang-senanglah. Setelah memberi mereka beberapa nasihat, Ji Antai dan Song Minghui masuk ke Audi A6 dan pergi. Ji Qing Yan terdiam. Dia ingin mati. Apakah kalian berdua datang jauh-jauh ke sini untuk mempermalukanku? Presiden Ji, apakah Anda akan pergi atau tidak? Ya, tentu saja aku pergi. Qing Yan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Silakan memesan. Qing Yan, tidak bisakah kau menghiburku di saat seperti ini? Pada akhirnya, kemarahan itu hanya sementara, dan Ji Qing Yan tetap memesan. Beberapa hal hanyalah masalah prinsip, dan karena Lin Yi tidak ingin mengabaikan perintah tersebut, dia tidak akan memaksanya. Perintah itu berhasil diterima, dan Lin Yi mengirim Ji Qing Yan ke aula pusat. Tunggu teleponku malam ini. Baiklah, aku akan ke sana. Lin Yi hendak berbalik dan pergi ketika sebuah pesan push datang dari aplikasi. Isinya ulasan bintang 5 dari Ji Qing Yan. Lumayan juga. Kamu cukup sopan. Tepat pada saat itu, notifikasi sistem berbunyi. Selamat, tuan rumah, berkendara aman sejauh 100 km, hadiah 200.000 poin pengalaman. Penyelesaian pekerjaan, 55%, hadiah, 21% saham perusahaan Didi. Melihat hadiah yang ditampilkan dalam benaknya, Lin Yi menyadari bahwa dia tidak hanya melihat sesuatu. Memang 21% sahamnya. Itu hanya sesaat. Namun, dia benar-benar menjadi bos Didi. 21% saham bukanlah jumlah yang besar, tetapi juga bukan jumlah yang kecil. Kegembiraan. Dering. Baiklah, saya mengerti. Saya menghargai pilihan Anda dan berharap bisa bekerja sama lagi di masa mendatang. Saya butuh informasi kontak mereka. Kirim saja ke email pribadi saya. Setelah panggilan telepon sederhana, Cheng Xuang menutup telepon dan memanggil sekretarisnya. Direktur Cheng, apakah Anda mencari saya? Beritahukan kepada para eksekutif di atas level manajer umum untuk datang ke ruang rapat untuk rapat. Baik, Direktur Cheng. Saya akan memberitahu mereka sekarang. 10 menit kemudian, semua eksekutif perusahaan Didi tiba di ruang rapat. Cheng Xuang menatap semua orang dan berkata, saya baru saja menerima telepon. Kedua pemegang saham perusahaan kami telah menjual 21% saham mereka kepada seseorang bernama Lin Yi. Saya perlu mengirim seseorang untuk menghubunginya. Akan lebih baik jika dia diundang ke perusahaan kami sebagai tamu. Mereka benar-benar membeli 21% saham sekaligus. Para eksekutif tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Dengan valuasi Didi saat ini, membeli 21% saham akan menelan biaya sedikitnya 10 miliar. Siapakah Taipan misterius bernama Lin Yi ini?
Dia membeli begitu banyak saham tanpa sepatah kata pun dan menjadi pemegang saham terbesar kedua Didi. Benar sekali, berita ini sepenuhnya benar, kata Cheng Xuang. Tapi saya tidak punya banyak informasi, karena semua transaksi diselesaikan melalui telepon. Mana mungkin, urusan sebesar itu diselesaikan lewat telepon. Nggak terlalu terburu-buru, kan? Sangat mungkin ada konsorsium rahasia yang bergerak, tapi itu hanya tebakanku, kata Cheng Xuang. Sekarang, saya hanya tahu namanya Lin Yi, dari Zonghai, nomor kontak, 152 asterisk. Asterisk asterisk. Asterisk asterisk. Asterisk asterisk. Cheng, serahkan tugas ini padaku, rumahku di Zonghai, dan aku cukup familiar dengan lingkungan di sana. Pembicaranya adalah seorang wanita berusia 30-an, dengan rambut bergelombang dan setelan putih, ia memancarkan aura seorang wanita pekerja. Nama wanita itu Tian Yan, wakil presiden Didi, dan Cheng Xuang sangat mengaguminya. Baiklah, aku serahkan tugas ini padamu. Berusahalah sebaik mungkin untuk memahami situasi di sana. Akan lebih baik jika kau bisa mengundangnya ke Yangcheng. Saya akan mencoba yang terbaik. Lin Yi tidak terburu-buru pergi. Ia malah mencari informasi tentang perusahaan Didi di ponselnya. Kantor pusatnya berada di Yangcheng, dan nilai pasarnya sekitar 50 miliar yuan. Jika dia menjual sahamnya, dia akan bisa mendapatkan sedikitnya 10 miliar yuan. Lin Yi memikirkannya. Dengan situasinya saat ini, dia tidak perlu menguangkannya. Dia juga tidak kekurangan uang. Dia bisa saja memperlakukan mereka seperti ayam petelur. Bukankah hebat jika mendapat beberapa ratus juta yuan dalam bentuk dividen setiap tahun? Melihat panel atribut, Lin Yi senang mengetahui bahwa tingkat penyelesaian pekerjaannya telah mencapai 55%. Dia hanya perlu menyelesaikan 35% lagi untuk membuka pekerjaan baru. Namun, sistem telah menyatakan dengan jelas bahwa akan ada hadiah besar apabila tingkat penyelesaian pekerjaan mencapai 100%. Lebih baik menunggu hingga tingkat penyelesaian mencapai 100% sebelum membuka pekerjaan baru. Setelah membuat rencana, Lin Yi bersiap untuk berkendara kembali ke paviliun Jiushu. Itu sudah menjadi rumahnya, jadi dia harus pergi ke sana dan melihatnya. Saya siap menerima pesanan, dari Starbucks hingga area paviliun Jiushu. Bab 26. Apakah kau pikir aku membutuhkan uang sebanyak itu? Lin Yi hendak menghentikan pesanan ketika mendengar notifikasi di ponselnya. Orang yang memesan sedang menuju ke tempat yang sama dengannya. Tanpa berpikir panjang, Lin Yi memilih menerima pesanan itu. Misi sistem dan peringkat kecakapan kerja semuanya dikirim melalui pesanan. Dia tidak bisa terlalu malas, lagi pula semuanya sedang dalam perjalanan. Lin Yi melihat peta setelah menerima pesanan. Starbucks tidak jauh dari Hailu Huizongtang, hanya sekitar 200 meter. Letaknya sangat dekat. Saat itu, seorang wanita jangkung berdiri di depan Starbucks. Ia sedang bersuah foto sambil memegang secangkir kopi. Sudut ini tidak bagus, hapus saja. Yang ini juga tidak menyertakan plakat Starbucks. Yang ini tidak buruk, aku serahkan padamu. Setelah swafoto diambil, perempuan itu menghapus satu persatu foto. Akhirnya, ia menyimpan beberapa foto yang paling memuaskannya dan membagikan momen-momennya. Setelah minum kopi sebanyak ini, saya masih paling suka Starbucks. Kenapa kopi lain rasanya seburuk sabun cuci kaki? Setelah mengirimkan foto-foto momennya, beberapa tanda suka berupa ciuman kaki pun segera bermunculan, yang membuat wanita itu sangat puas. Apa-apaan ini? Bukankah mereka bilang jaraknya cuma 200 meter? Sudah beberapa menit, dan mereka masih belum datang. Wanita itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh karena mobilnya belum tiba. Pada saat itu, terjadi keributan di jalan. Lihat, itu Pagani Zonda. Penampilan mobil ini terlalu berlebihan. Jauh lebih flamboyan daripada Lamborghini. Dibandingkan dengan Lamborghini, mobil ini adalah nenek moyangnya. Saat melihat Pagani melaju, banyak orang mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Mobil jenis ini tidak umum, jadi mereka harus mengambil gambar sebagai kenang-kenangan. Di bawah tatapan semua orang, Pagani milik Lin Yi berhenti di depan wanita itu. Apakah Anda Nona Su dengan nomor kartu yang berakhiran 0389? Karena perintah tersebut tidak mencantumkan nama pengguna, Lin Yi hanya dapat menyapanya dengan cara ini. Ya, ini aku, kata Lin Yi. Su yang kebingungan melihat Pagani berhenti di depannya. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkinkah keberuntungannya dengan pria karena dia berdandan? Masuk ke mobil. B. Masuk ke mobil. Su yang tidak percaya. Apakah dia benar-benar mendengarnya? Keberuntungan dengan para wanita datang dari surga, dan dia baru saja diberkati dengan bantuan dari generasi kedua yang kaya. Oh, baiklah. Dengan itu, dia membuka pintu dan masuk ke mobil Lin Yi di bawah tatapan iri semua orang. Su yang tampak sangat pendiam saat dia masuk ke mobil Lin Yi. Itu adalah pertama kalinya dia mengendarai mobil mewah dalam usianya yang lebih dari 20 tahun.
Dia menemukan segalanya baru, tetapi dia tidak mengambil foto apapun karena harga dirinya. Ada pria tampan di sampingnya, jadi dia harus lebih pendiam. Halo, jawab Lin Yi. Saya Su Yang, senang bertemu dengan Anda. Ya, senang bertemu denganmu juga, jawab Lin Yi singkat sambil terus mengemudi. Aku ingin bertanya, kenapa kau memilihku? Dan kemana kau akan membawaku? Su Yang sangat berhati-hati saat berbicara. Orang yang duduk di sebelahnya adalah anak muda kaya generasi kedua yang mengendarai Pagani. Ini pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti itu, dan dia tidak mampu membuatnya tidak bahagia. Sekarang setelah dia mengambil inisiatif untuk mengulurkan cabang zaitun padanya, hidupnya mungkin akan berubah selamanya. Aku memilihmu. Lin Yi menatap Su Yang. Bukankah kamu meneleponku lewat Didi? Seharusnya kamu memilihku, kan? Dan kamu sudah menuliskan alamatmu. Kamu bilang kamu akan pergi ke pengadilan Jeoshu. Kenapa kamu bertanya kemana aku pergi? Su Yang bingung. Apa katamu? Kamu pengemudi Didi. Siapa yang mengendarai mobil sport untuk melakukan Didi? Tanya Su Yang. Lin Yi terdiam. Ekspresinya berubah begitu cepat. Setelah mengetahui identitas Lin Yi, Su Yang mengeluarkan ponselnya dan mengambil ratusan foto. Dia hanya berhenti ketika tidak ada lagi yang bisa difoto. Perusahaan Anda cukup menarik. Anda bahkan memiliki bisnis mobil mewah. Apakah ini untuk menciptakan sensasi? Tanya Su Yang santai. Siapa bilang mobil ini milik perusahaan? Lin Yi berkata, mobil ini milikku. Jangan sok keren. Apa kau pikir kau bisa mendapatkanku hanya dengan mengatakan itu? Bermimpilah. Lin Yi terdiam. Apa aku terlihat keren di matamu? Bro, kamu pikir aku tidak punya otak, kata Su Yang. Saya sudah hidup bertahun-tahun, tapi belum pernah dengar ada generasi kedua yang kaya raya yang datang untuk memimpin Didi. Kamu cuma buruh yang menyebalkan. Mempromosikan perusahaan itu mudah, jadi berhentilah menyombongkan diri. Kamu tidak bisa menipu saya. Apa maksudmu buruh busuk? Tanya Lin Yi. Bukankah kau juga seorang buruh? Saya mungkin seorang buruh, tapi profesi saya jauh lebih maju dari Anda, kata Su Yang. Orang sepertimu seharusnya mencoba menipu gadis-gadis bodoh itu. Kau bukan tipeku, jadi kau tidak berhak menggodaku. Berderit. Lin Yi menginjak rem, hampir saja Su Yang terlempar. Ada apa denganmu? Kenapa kamu menginjak rem begitu keras? Su Yang mengumpat. Kalau kamu sehebat itu, kamu bisa beli mobil sendiri. Kenapa kamu panggil Didi? Kata Lin Yi. Aku muak lihat wajah operasi plastikmu. Jangan ganggu selera makanku. Pergilah. Bajingan busuk, beraninya kau memarahiku. Kau pikir kau siapa? Aku konsumen dan aku Tuhan. Percaya atau tidak, aku akan memberimu ulasan buruk. Tidak masalah. Lin Yi merasa kurang beruntung. Ia mengira pesanannya sudah hampir sampai, jadi ia menerima pesanan itu. Namun, ia tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang merusak suasana hati. Bukankah kau bilang aku akan tersesat? Aku tidak akan tersesat, kata Su Yang dengan arogan. Hari ini aku tidak hanya akan memberimu ulasan buruk, aku juga akan menelepon untuk mengeluh. Kamu boleh melaporkanku sesukamu, tapi kalau kamu tidak keluar, aku akan mengusirmu. Wajah dingin Lin Yi membuat Su Yang sedikit gugup. Jika dia berkelahi dan mengotori pakaian mereka, dia tidak akan bisa melamar pekerjaan di Paviliun 9 Provinsi. Baiklah, tunggu saja, aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Aku akan menunggu. Setelah Su Yang keluar dari mobil, Lin Yi menyemprotkan parfum ke dalam mobil cukup lama. Dia nyaris tak berhasil menutupi bau jalan itu. Dia belum berkendara jauh ketika menerima notifikasi sistem di ponselnya. Itu ulasan yang buruk. Pasti Su Yang, dan Lin Yi tidak peduli. Kenapa dia harus takut? Tepat saat hendak mencapai paviliun Jeoshu, ponsel Lin Yi berdering. Nomor yang tidak dikenalnya. Apakah itu Lin Yi? Suara seorang pria setengah baya terdengar dari ujung sana. Ini aku. Ada apa denganmu? Beraninya kau memarahi penumpang. Keluhan orang itu sudah sampai ke kantor pusat, dan aku dimarahi habis-habisan. Kalau sampai lain kali, aku akan memotong uang dari rekening depositomu. Lin Yi menebak siapa penelepon itu dari nada suaranya. Mungkin agen regional Didi, kalau tidak mereka tidak akan berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Potong saja sesukamu. Apa menurutmu aku kekurangan uang? Wah, kamu sudah dewasa. Percaya atau tidak, aku akan melarangmu beroperasi. Lin Yi tersenyum. Jika itu masa lalu, ancaman seperti itu masih akan berpengaruh padanya. Namun, sekarang dia sudah menjadi pemegang saham besar di Didi, mengapa dia takut akan hal ini? Jika kau berani menghentikanku bekerja, kuharap kau memikirkan konsekuensinya, kata Lin Yi dengan mata menyipit. Bab 27. Dia pengemudi bodoh. Lin Yi mengakhiri panggilan dan melaju ke paviliun Jeoshu. Penjaga keamanan di pintu menyambutnya. Halo, Tuan Lin. Terima kasih atas kerja kerasmu.
Ketika Lin Yi berkendara ke villa nomor 1, dia melihat seorang pria gemuk setengah baya berlari mendekat sambil terengah-engah. Halo, Tuan Lin. Perkenalkan diri saya dulu. Saya Zhou Xuan, manajer properti Pavilion Jiushu. Halo. Lin Yi mengulurkan tangannya. Halo, halo. Zhou Xuan menjabat tangan Lin Yi dengan tersanjung. Dia tidak menyangka orang kaya yang membeli 9 villa sekaligus ternyata begitu santai. Tuan Lin, layanan properti kami mencakup layanan pelayan pribadi. Kami sedang mempersiapkan para kandidat dan akan berusaha mengirimkan mereka kepada Anda sesegera mungkin, kata Zhou Xuan. Hari ini aku akan mengajakmu mengenal lingkungan sekitar. Jangan khawatir soal lingkungan. Nanti aku lihat-lihat, kata Lin Yi. Kita lihat ke dalam dulu. Oke. Ikuti saya, Tuan Lin. Lin Yi mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Gaya desainnya yang modern dan sederhana sesuai dengan standar estetika Lin Yi, dan ia sangat puas. Tuan Lin, semua material batu di 9 villa ini berasal dari tambang permukaan di pegunungan Alpen. Museum Louvre, Versailles, dan Notre Dame semuanya terbuat dari material ini. Perabotan di rumah ini terbuat dari mahoni, jenis kayu langka. Tanpa ikatan kekeluargaan, barang-barang ini biasanya tidak lolos bea cukai. Selain itu, lampu gantung di atas kepala juga terbuat dari kristal alami. Garis-garis emas pada pegangan tangga juga dicat dengan bubuk emas murni. Zhou Xuan menjelaskan semuanya secara detail. Singkatnya, harganya mahal. Segala sesuatu di villa itu berstandar tertinggi di dunia. Bahkan sekrup sekecil apapun pun tak terkecuali. Baru saat itulah Lin Yi benar-benar mengerti apa artinya tidak manusiawi. Di bawah bimbingan Zhou Xuan, Lin Yi menyadari bahwa pengembangnya sangat perhatian. Mereka tidak hanya menyiapkan kebutuhan sehari-hari, mereka bahkan menyiapkan teh, beras, minyak, garam, kedelai, cuka, dan teh di dapur dengan sangat detail. Ini bukanlah sesuatu yang dapat disediakan oleh kawasan pemukiman mewah biasa. Kenyataannya, ini bukanlah sesuatu yang tersedia sejak awal. Itu adalah sesuatu yang sengaja dibeli oleh manajer properti setelah mengetahui bahwa Lin Yi telah membeli rumah di sini. Dering, dering, dering. Ponsel Zhou Xuan berdering saat ini. Oke. Aku mengerti. Aku harus minta pendapat Tuan Lin dulu. Untukku, tanya Lin Yi setelah Zhou Xuan menutup telepon. Tuan Lin, masalahnya, kami telah memilih beberapa pelayan pribadi untuk Anda. Mereka sudah lolos wawancara, jadi terserah Anda untuk memutuskan siapa yang akan mempekerjakan mereka. Zhou Xuan menjelaskan. Untuk apa sekarang? Apa yang kau butuhkan dariku? Tanya Lin Yi. Setelah putaran wawancara terakhir hari ini, kami telah memilih 6 orang yang saat ini berada di kantor properti. Jika Anda punya waktu sekarang, bagaimana kalau kita pergi dan melihat-lihat bersama? Tanya Zhou Xuan sambil tersenyum. Jika Tuan Lin tidak punya banyak waktu, kita bisa melakukannya di lain hari. Jangan khawatir, kebetulan aku sedang bebas. Aku akan pergi melihatnya nanti. Baiklah, kalau begitu saya harus merepotkan Tuan Lin. Silakan lewat sini. Kantor properti Pavilion Jiushu terletak di gedung 2 lantai. Agar tidak mengganggu pemandangan area perumahan, kantor tersebut ditempatkan di seberang jalan, di samping kantor penjualan. Pada saat ini, ada 5 wanita muda dengan gaya berbeda yang duduk di ruang konferensi di lantai 2 gedung tersebut. Mereka semua berusia antara 25 dan 30 tahun. Ada gadis-gadis cantik dengan kuncir kuda, gadis-gadis keren, wanita muda yang pendiam dan berbudi luhur, mahasiswi-mahasiswa muda dan langsing, dan seterusnya. Singkatnya, gaya wanita apapun bisa dilihat di sini. Tujuan mereka adalah memuaskan selera Lin Yi semaksimal mungkin. Di lantai 2, seorang pria dan seorang wanita sedang duduk di depan kantor wakil manajer umum. Pria itu berusia 40-an, bertubuh kurus, dan merupakan wakil manajer umum Pavilion Jiushu, Pei Hao. Ada seorang wanita muda di sampingnya, Su Yang, yang baru saja ditemui Lin Yi. Ada apa denganmu? Bukankah aku sudah bilang untuk datang lebih awal? Terlambat untuk acara sebesar ini. Kalau Zhou Xuan ada di sini, kau pasti sudah tersingkir, kata Pei Hao. Jangan bahas itu, saudara Hao. Aku bertemu pengemudi Didi yang bego di jalan. Kami bertengkar di jalan, dan dia bahkan mengusirku dari mobil. Kalau tidak, aku pasti sudah sampai sejak lama. Dulu, Su yang bekerja di KTV, dan Pei Hao adalah pelanggan tetap di sana. Karena dia murah hati, mereka pun cepat akrab. Dia bahkan menambahkannya di WeChat. Setelah ini, Su yang meminta Pei Hao untuk menghubunginya untuk pekerjaan ini. Baiklah, kita tidak usah bahas ini lagi, tapi perlu kuingatkan, kalau kamu berhasil melamar posisi pelayan pribadi, kamu tidak boleh melakukan kesalahan seperti itu lagi. Saudara Hao, jangan khawatir. Selama kamu bisa membantuku mendapatkan pekerjaan ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita kerugian apapun. Keputusan akhir tentang masalah ini bukan di tangan saya.
Saya hanya bisa memberikan saran dan dukungan yang baik. Pada akhirnya, semuanya terserah Tuan Lin. Pei Hao menyipitkan matanya dan mengamati Su Yang. Meski begitu, saya rasa kondisi kandidat lain tidak sebaik Anda. Peluang Anda untuk mendapatkan ini masih sangat tinggi. Aku juga berpikir begitu. Siapa di antara perempuan genit di luar sana yang bisa menandingiku? Su Yang membusungkan dadanya dengan sangat percaya diri. Jika dia bisa mendapatkan pekerjaan ini, itu akan menjadi keuntungan besar baginya. Dengan cara ini, dia akan mempunyai kesempatan lebih baik untuk naik ke puncak. Memikirkan hal ini, Su Yang tidak dapat berhenti tersenyum. Perlahan tapi pasti, ia mulai menikmati kehidupan mewahnya. Membayangkannya saja sudah cukup membuatnya puas. Dering, dering, dering. Telepon Pei Hao berdering saat ini. Baiklah, aku mengerti. Setelah menjawab singkat, Pei Hao menutup telepon. Kemudian, ia berdiri dan menepuk pantat Su Yang. Ayo pergi. Zhou Xuan sudah membawa Tuan Lin. Ayo kita ke ruang rapat dulu. Saudara Hao, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Jangan hanya mengatakannya. Gunakan tindakanmu untuk menunjukkannya. Aku tahu. Mereka berdua meninggalkan kantor bersama dan pergi ke ruang rapat di sebelahnya. Ketika melihat kelima wanita lainnya, ekspresi Su Yang dipenuhi dengan penghinaan. Dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini. Kau pikir kau bisa bersaing denganku? Lihatlah dirimu sendiri. Beberapa menit kemudian, pintu ruang rapat didorong terbuka dan Lin Yi dan Zhou Xuan masuk satu demi satu. Itu kamu. Saat melihat Lin Yi, amarah Su Yang berkobar. Memikirkan apa yang baru saja terjadi, dia tidak dapat menahan rasa marahnya. Seseorang yang bau benar-benar datang ke sini. Kualifikasi apa yang dimilikinya? Pei Hao panik. Apa si idiot ini gila? Berani sekali dia bicara seperti itu pada Tuan Lin. Su Yang, apa yang kamu lakukan? Sebagai seorang pelayan pribadi yang berkualifikasi, prinsip utamanya adalah tidak menunjukkan emosi seseorang. Su Yang benar-benar berteriak di sini. Etika macam apa ini? Saudara Hao, dia adalah pengemudi bodoh yang kutemui di jalan. Bab 28. Pengagum Ji Qingyan. Ada apa dengan wanita ini? Kenapa dia ada di sini? Tanya Lin Yi. Dia juga tidak menyangka akan bertemu Su Yang di sini. Dia nampaknya datang ke sini untuk melamar pekerjaan sebagai pelayan pribadi. Apa hubungannya denganmu di mana aku berada? Beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Kau tahu tempat macam apa ini? Su Yang menyilangkan lengannya di depan dadanya dan menatap Lin Yi dengan arogan. Membayangkan akan dimarahi hingga keluar mobil saja sudah membuatnya marah. Tamparan. Pei Hao tidak tahan lagi dan menamparkan wajah Su Yang. Apa kau benar-benar gila? Beraninya kau bicara seperti itu pada Tuan Lin? Su Yang tertegun. Kenapa kamu memukulku? Tuan Lin adalah pemilik paviliun Jiushu. Menurutmu kenapa aku memukulmu? Dia pemilik paviliun Jiushu. Mulut Su Yang ternganga, dan bola matanya hampir keluar dari kepalanya. Dia cuma pengemudi Didi. Bagaimana mungkin dia pemilik paviliun Jiushu, kata Su Yang. Saya kesini naik mobilnya, dan bahkan ada riwayat pesanan di ponsel saya. Kalau dia jadi sopir Didi, apa dia tidak bisa beli villa di paviliun Jiushu? Tanya Lin Yi balik. Tiba-tiba, Su Yang mendapat momen kesadaran. Mungkin dia salah paham sejak awal. Pagani Zonda itu mungkin benar-benar mobilnya, dan ia mungkin hanya mengendarainya agar Didi dapat merasakan hidup. Tuan Lin, saya tahu saya salah. Saya harap Anda tidak merendahkan diri Anda seperti saya. Tolong beri saya kesempatan lagi. Zhou Xuan, bawa orang ini keluar. Ruang rapat penuh dengan bau sampah. Agak menyengat. Para wanita lain tak kuasa menahan tawa. Tuan Lin memang humoris. Kalau saja mereka bisa bekerja pada pria yang tinggi, kaya, dan tampan seperti itu, gaji yang mereka terima bahkan lebih kecil. Nona Su, Anda tidak diterima di sini. Silakan pergi cepat, kalau tidak, saya harus memanggil petugas keamanan. Su Yang berbalik dan menatap Pei Hao. Ini adalah harapan terakhirnya. Apa yang kau lihat? Enyahlah. Pei Hao mengumpat. Kalau Tuan Lin tahu dia kenal dia mungkin juga ikut terlibat. Tanpa penjelasan apapun, Pei Hao menarik Su Yang pergi agar dia tidak terlibat. Ruang rapat menjadi hening setelah kejadian itu. Beberapa perempuan yang datang melamar pekerjaan tampak gelisah. Mereka harus meninggalkan kesan yang baik pada Tuan Lin sehingga peluang mereka akan lebih tinggi. Tuan Lin, 5 orang sisanya adalah pengurus pribadi yang kami pilih untuk Anda, kata Zhou Xuan. Lin Yi memandang mereka berlima. Mereka semua tampak baik-baik saja, tetapi temperamen mereka tampak agak kurang. Tidak ada satupun yang memuaskan. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Biarkan mereka semua kembali. Beri mereka masing-masing 5.000 yuan. Jangan sampai waktu mereka di sini sia-sia. Aku akan menggantinya nanti. Zhou Xuan menggelengkan kepalanya diam-diam.
Dia telah memilih kelima wanita di sini dengan cermat, tetapi Tuan Lin tidak puas dengan satu pun dari mereka. Selera orang kaya memang sangat khusus. Kelima wanita itu sangat kecewa karena tidak dipilih oleh Lin Yi. Meskipun mereka bisa mendapatkan 5.000 yuan sebagai kompensasi, tetap saja mereka tidak bisa tinggal. Setelah pulang sendirian, Lin Yi berjalan-jalan lagi dan mandi dengan nyaman. Ia sangat menikmatinya. Bas. Jemput aku di Zongtang Hailu. Aku akan segera selesai. Setelah menutup telepon, Lin Yi mengambil kunci mobilnya dan melaju ke tempat parkir hotel. Kapan kamu akan keluar? Lin Yi bertanya melalui WeChat. Segera. Beri aku waktu sebentar. Ada tempat untuk beristirahat di lobi. Kamu bisa duduk di sana sebentar, kata Ji Qingyan dengan penuh perhatian. Oke. Karena bosan, Lin Yi pergi ke lobi dan memesan secangkir kopi. Ia menyalakan ponselnya dan mulai menghabiskan waktu. Beberapa menit kemudian, pintu lift terbuka dan selusin orang keluar. Yan, kita sudah lama tidak berkumpul. Ayo kita cari tempat lain nanti untuk putaran kedua. Wanita yang berbicara itu lebih pendek setengah kepala dari Ji Qingyan, dan wajahnya agak merah. Jelas sekali dia sudah minum banyak. Sudah larut, aku harus kembali. Apa yang kau takutkan? Dengan pengawal kami, Ding Yi, di sini, kami pasti bisa mengantarmu pulang dengan selamat setelah pertandingan. Jangan khawatir. Setelah ini, seorang pria bernama Ding Yi, yang mengenakan setelan kasual dan jam tangan Cartier, tersenyum dan berkata, Yan, kita sudah beberapa tahun tidak bertemu. Tidak mudah untuk bertemu, jadi kita harus bersenang-senang. Kita mungkin tidak akan punya kesempatan lagi di masa depan. Saya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan saat saya kembali, dan saya sudah memesan mobil. Mobil, pakai Didi. Ya. Ji Qingyan mengangguk dan berkata, Yan, Didi tidak aman akhir-akhir ini, kata wanita pendek itu. Sudah diberitakan beberapa kali. Kalau mereka bertemu cewek cantik, sopirnya seringkali akan berkomplot melawan mereka. Aku juga sudah lihat beritanya. Gadis lain berkata, Qingyan, dengan postur dan wajahmu, bahkan pengemudi yang tidak punya pikiran buruk pun akan tergoda dan dipaksa melakukan kejahatan. Kurasa lebih baik Ding Yi saja yang mengantarmu. Dulu waktu sekolah, mereka berdua bagaikan pasangan yang serasi. Kini, geng mereka berusaha keras untuk menjodohkan mereka. Tidak apa-apa. Sopir Didi itu temanku. Jangan khawatir, jelas Ji Qingyan. Yan, kamu hebat sekali. Kamu bahkan punya teman selevel ini. Teman-teman sekelas Ji Qingyan sama sekali tidak dapat memahami perilakunya. Dia lulus dari sekolah ternama dan berasal dari keluarga kaya. Jalannya untuk memulai bisnis berjalan mulus, jadi bagaimana mungkin dia mengenal teman-teman yang menjadi penggerak Didi. Orang-orang dengan status rendah seperti itu bahkan tidak berada di dunia yang sama dengan Ji Qingyan. Ji Qingyan mengangguk sambil tersenyum. Ia tidak berkata apa-apa lagi, melainkan melihat sekeliling. Kemudian, dia melihat Lin Yi di sofa di lobi. Lin Yi berdiri ketika melihat Ji Qingyan berjalan ke arahnya. Ayo pergi. Yan, apakah dia temanmu? Teman-teman perempuan Ji Qingyan semuanya tercengang saat melihat Lin Yi. Dia begitu tampan sehingga dia dapat dengan mudah memulai debut di posisi C-level. Pantas saja Yan bisa jadi teman seperti itu. Soalnya dia memang tampan. Ya, kalau aku juga tidak keberatan berteman dengan orang ini. Anak laki-laki itu tidak tahan lagi ketika melihat anak perempuan berbisik-bisik satu sama lain. Lagi pula, kalian lulus dari sekolah terkenal. Kalian bertingkah seperti nimfomania, iya. Orang yang berbicara adalah Wu Yongbo. Dia adalah teman sekamar Ding Yi di kampus, dan mereka sangat dekat. Kami hanya mengaguminya. Apa gunanya ganteng, kata Wu Yongbo acuh tak acuh. Tampan apapun kamu tetap pengemudi Didi. Apa salahnya menjadi pengemudi Didi? Tanya Lin Yi balik. Bukan apa-apa. Yongbo tersenyum jenaka. Aku cuma merasa kamu beruntung punya teman seperti Qingyan. Apa salahnya berteman dengannya? Aku bukan penjilat. Aku tidak merasa terhormat. Qingyan, temanmu tidak begitu cakap, tapi dia punya temperamen yang baik. Yongbo tersenyum. Dia mengemudi untuk Didi, tapi dia punya rasa superioritas. Bab 29. Didi hanya untuk hiburan. Ekspresi Ji Qingyan sedikit berubah. Dia punya cukup kekayaan. Qingyan, jangan bercanda. Kekayaan apa yang bisa dimiliki seseorang yang mengemudi untuk Didi, kata Wu Yongbo. Dengan level saudara Yi, dia dengan mudah menghancurkannya. Apa yang kau bicarakan, kata Ding Yi, dia masih teman Qingyan. Kita harus sopan saat berbicara. Ada 360 garis keturunan. Setiap garis keturunan memiliki jagoannya sendiri. Tidak ada perbedaan antara profesi bangsawan dan rendahan. Kita tidak boleh meremehkan orang lain. Haha, apa yang kamu katakan benar. Meskipun tidak ada perbedaan antara profesi bangsawan dan rendahan,
ada perbedaan antara gaji bangsawan dan rendahan, kata Wu Yongbo. Kamu punya gelar doktor dari Harvard. Setelah kembali ke Tiongkok, kamu menerima modal Ventura sebesar 60 juta. Beberapa hari yang lalu, kamu bahkan membeli Mercedes-Benz G-Class yang lengkap. Kurasa, bahkan jika dia mengemudi untuk diri seumur hidupnya, dia tidak akan pernah mampu membeli mobil seperti itu seumur hidupnya. Sekelompok perempuan itu mengangguk satu demi satu. Kata-kata itu memang tidak enak didengar, tetapi sangat masuk akal. Ding Yi baru saja kembali dari luar negeri, dan modal Ventura itu datang sendiri. Hanya dengan beberapa kata, ia telah menerima 60 juta dolar. Meskipun dia tampan, dia mungkin tidak akan bisa menghasilkan banyak uang seumur hidupnya. Oleh karena itu, perkataannya memang sedikit arogan. Ji Qingyan terdiam dan bahkan merasa sedikit malu. Kalau saja dia tahu mereka akan seperti ini, dia tidak akan menghadiri reuni kelas ini. Sudah larut. Ayo pulang, kata Ji Qingyan. Mereka berdua berjalan keluar bersama-sama, diikuti Ding Yi dan yang lainnya. Didi. Tepat saat mereka berjalan keluar, mereka melihat Mercedes-Benz G-Class putih dengan lampu depannya menyala. Mobil ini sungguh indah. Beberapa wanita tak kuasa menahan diri untuk berseru, suamiku sangat menyukai mobil ini, tapi ia kekurangan uang dan akhirnya membeli mobil yang mendominasi. Semua orang bilang punya Mercedes-Benz G-Class adalah impian utama setiap pria. Ding Yi, sepertinya kamu juga punya perasaan seperti itu. Saya juga membelinya secara membabi buta, kata Ding Yi. Yang penting mobil ini tidak dianggap mahal. Harganya hanya sedikit di atas 2 juta yuan, yang masih dalam anggaran saya. Haha, kakak Yi, kamu sudah sok banget ngomong begitu. Mobil yang harganya sedikit di atas 2 juta yuan, masih saja bilang murah. Apa kamu tidak mau membuatku marah, canda Wu Yongbo. Sejujurnya, setelah saya bekerja keras selama beberapa tahun lagi, saya akan membeli mobil sport untuk dikendarai. Itu impian terbesar seorang pria. Saya ingat waktu kuliah dulu, kamu bilang mobil favoritmu adalah Pagani Zonda. Setelah kamu membelinya, kamu harus membiarkan kami merasakan bagaimana rasanya mengendarainya, kata Wu Yongbo. Lupakan Zonda, kata Ding Yi dengan nada menyesal, harga putra angin itu sekarang mencapai 28 juta yuan di negara ini. Sekalipun aku bekerja keras seumur hidupku, aku mungkin tidak akan bisa mengendarainya. Paling-paling, aku akan membeli Lamborghini. Aku bahkan tidak berani memikirkan Zonda. Sial, sial, sial. Ding Yi, lihat, sepertinya ada Zonda terparkir di sana. Mendengar perkataan anak laki-laki itu, Ding Yi dan yang lainnya menoleh. Hal itu langsung menimbulkan gelombang seruan. Ya Tuhan, ini benar-benar Zonda. Ding Yi dan yang lainnya berjalan mendekat, ingin melihat lebih dekat. Supercar ini harganya 28 juta dolar. Ding Yi, apakah ini impian terbesarmu? Tanya seorang gadis. Benar sekali, kata Ding Yi iri. Mobil ini memiliki mesin V12 Dual Supercharged 6.0L dengan tenaga maksimum lebih dari 700 tenaga kuda dan kecepatan 0-100 km per jam dalam 3,2 detik. Hanya ada beberapa di Tiongkok. Saya tidak menyangka akan bertemu mereka di Zhonghai. Terlalu banyak orang kaya di Zhonghai, kata Wu Yongbo. Meskipun kami semua sukses dalam karir, di mata orang-orang kaya raya, kami mungkin bukan apa-apa. Ya, Ding Yi tersenyum. Kita cari uang saja. Kalau kita nggak sanggup beli Zonda, setidaknya kita beli Lamborghini buat main-main. Batuk-batuk-batuk. Lin Yi terbatuk beberapa kali saat berdiri di belakang mereka. Kamu sudah lama memperhatikan. Seharusnya kamu sudah selesai, kan? Bisakah kamu mengalah? Apa, kamu juga ingin melihatnya? Wu Yongbo menggoda. Silakan saja, tapi jangan sentuh. Kalau kau merusaknya, kau akan membuat Qingyan menderita. Lin Yi menekan kunci mobil di sakunya. Lampu depan Xenon Pagani menyala, dan pintu sayap camar terbuka perlahan seperti sayap. Ding Yi dan yang lainnya tercengang oleh tindakan ini. Sial, apa yang terjadi? Pemiliknya ada di sini. Ding Yi sedikit mengernyit. Mungkin pemiliknya tidak senang melihat kita berdiri di sini. Ayo kita mundur. Bisa saja. Mobil ini harganya hampir 30 juta dolar. Kalau sampai rusak, pemiliknya tidak hanya akan menyesal, tapi kita juga tidak akan mampu membayar ganti ruginya. Tepat. Ding Yi dan yang lainnya mundur. Kalau mereka menyinggung pemilik mobil dan dimarahi lagi, itu tidak akan ada gunanya. Nak, pemilik mobilnya ada di sini. Kamu masih ngapain di sana? Cepat minggir. Jangan mempermalukan diri di sana. Ji Qingyan sangat malu. Bagaimana mungkin dia punya teman sekelas yang begitu sombong? Ayo pergi. Lin Yi dan Ji Qingyan masuk ke mobil bersama, meninggalkan Ding Yi dan yang lainnya tercengang. Nak, apa yang kau lakukan? Kalau pemiliknya melihatmu, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Wu Yongbo berhenti di tengah kalimat. Karena mereka melihat kunci mobil di tangan Lin Yi.
Mereka membeku di tempat seolah tersambar petir. Mobil ini milikmu. Apakah itu tidak diperbolehkan? Tanya Lin Yi. Kamu bukan pengemudi Didi. Kok bisa mobil ini jadi milikmu? Siapa bilang kamu tidak bisa mengemudi untuk Didi kalau kamu punya Pagani? Kata Lin Yi sambil tersenyum. Jangan biarkan kemiskinan membatasi imajinasimu. Ding Yi dan yang lainnya membeku di tempat. Wajah mereka dipenuhi kecanggungan, dan mereka ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Pakai Pagani buat nyetir Didi. Anak orang kaya emang jago mainnya. Mereka segera melihat lampu depan Pagani menyala. Seperti yang diduga, seseorang yang bisa mendapatkan Qingyan bukanlah orang biasa. Itulah yang kumaksud. Dengan status Qingyan, bagaimana mungkin dia naik Didi biasa? Jadi, pacarnya anak orang kaya raya. Naik Didi cuma buat hiburan. Lin Yi, maafkan aku. Aku tidak tahu mereka begitu sombong, kata Qingyan meminta maaf. Tidak apa-apa, kata Lin Yi acuh tak acuh. Haruskah kita pulang? Qingyan berpikir sejenak. Aku baru saja minum segelas anggur merah, jadi agak pusing. Ayo kita jalan-jalan supaya aku bisa sadar. Tidak apa-apa juga. Ayo kita keluar mencari udara segar dan hilangkan bau alkohol. Ji Qingyan memainkan ponselnya. Aku sudah pesan. Cepat ambil. Baiklah. Lin Yi tidak bermaksud menagihnya pada awalnya, tetapi karena dia memesan atas kemauannya sendiri, dia tidak menolak. Perintah Ji Qingyan ditampilkan di telepon dengan sangat cepat, dan Lin Yi menerimanya dengan erat. Misi sistem, mendapatkan peringkat bintang 5, hadiah, 100.000 poin pengalaman 6/10. Lin Yi menyadari bahwa ia telah menerima 6 peringkat bintang 5 sejak ia mulai menggunakan Didi. Dia sekarang sedang menjalankan misi ke-7. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, dia akan bisa menyelesaikan misinya besok. 100.000 poin pengalaman berarti 10% dari tingkat penyelesaian pekerjaan. Memikirkannya saja sudah mengasyikkan. Bab 30. Beranikah mereka menghentikan mobilku? Penerjemah. Endless Fantasy Translation Editor. Endless Fantasy Translation. Lin Yi menyenandungkan sebuah lagu saat dia membawa Ji Qingyan ke pantai. Tidak banyak orang di pantai pada malam hari, dan ombak putih sangat menarik perhatian di bawah lampu. Lin Yi menoleh ke kanan dan melihat paviliun Jiushu miliknya. Kalau orang lain mau lihat laut, mereka harus berkendara ke sini. Kalau dia mau lihat, tinggal buka jendela saja. Kehidupan orang kaya sangat membosankan. Putar kepalamu. Ji Qingyan berkata setelah mereka memarkir mobil. Kamu mau ganti baju renang? Aku tidak membawa baju renang. Bagaimana aku bisa berganti pakaian, kata Ji Qingyan, aku ingin melepas stokingku dan berjalan-jalan di pantai. Jika kamu hanya ingin melepas stokingmu, mengapa kamu bertingkah seolah-olah kamu sedang berganti pakaian? Saya memakai rok, jadi tentu saja kamu harus memalingkan kepalamu. Tidak ada ruang hampa di dalam dirimu, apa yang perlu ditakutkan? Qingyan mencubit pinggang Lin Yi. Menurutmu aku ini orang seperti apa? Kalian para wanita itu benar-benar aneh. Kalau orang lain melihat kalian pakai celana dalam, kalian akan berteriak dan memaki mereka. Di pantai, kalian bisa pakai bikini dan biarkan orang lain melihat kalian. Aneh, kan? Bagaimana bisa dianggap sama, kata Ji Qingyan. Semua orang di pantai memakainya. Lagi pula, aku belum pernah memakai bikini sebelumnya. Kenapa kamu tidak melepasnya saja sekarang? Dengan begitu, kita akan impas dan kamu juga bisa dapat kembalian. Penjahat, kata Ji Qingyan. Kalau kamu tidak berbalik, aku akan turun dan ganti baju. Tidak, kamu harus tetap di dalam mobil. Lin Yi memalingkan kepalanya untuk menghindari Ji Qingyan memanggilnya preman lagi. Namun, dia bisa melihat pantulan dari jendela mobil. Dia melepas stoking hitamnya, memperlihatkan kaki Ji Qingyan yang seputih salju. Dia harus mengakui bahwa Ji Qingyan sangat seksi saat dia melepas stokingnya. Lebih baik dia menikmati adegan ini sendirian. Ayo jalan-jalan di pantai. Tidak masalah. Sesampainya di pantai, Ji Qingyan melepas sepatu hak tingginya. Angin laut berhembus menerpa rambut panjangnya. Untuk sesaat, sulit membedakan mana yang lebih indah, dirinya atau laut. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, kata Ji Qingyan setelah berjalan beberapa saat. Apa itu? Baru saja saat kita sedang makan malam, ayahku menelepon. Katanya aku harus mengantarmu ke ulang tahun kakek. Bagaimana menurutmu? Tanya Lin Yi. Aku tahu kamu tidak ingin pergi, dan aku menolak atas namamu, tetapi mereka tidak setuju dan bersikeras agar aku membawamu, jadi, kata Qingyan malu-malu. Jadi, kamu akan berpura-pura kalau aku pacarmu? Tanya Lin Yi. Qingyan mengangguk malu-malu. Aku dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kata Lin Yi. Bukan aku yang bilang kalau akulah yang dirugikan, tapi kamulah yang mengeluh duluan. Baiklah, karena kamu sudah berusaha keras melakukan squat, aku akan pergi bersamamu dan membantumu mengatasinya. Setidaknya kamu punya hati nurani.
Setelah berjalan beberapa saat, Jikingyan merasa jauh lebih baik. Angin laut di malam hari agak dingin. Ayo kembali dulu. Tidak masalah. Jikingyan memegang ponselnya. Aku akan memesan dulu. Tidak perlu, perjalanan ini gratis untukmu. Semua pesanan yang kuterima beberapa hari terakhir ini berasal darimu, aku tidak bisa terus-terusan memanfaatkanmu. Catatan TL, idiom Cina yang berarti terus-terusan memanfaatkan. Cek, kamu yang punya Wall. Keduanya kembali ke mobil dan menuju ke Villa Yunsui milik Jikingyan. Kenapa semua lampu di pavilion Jeushu menyala? Tanya Jikingyan penasaran. Bukankah itu normal, kata Lin Yi. Kalau tidak, pasti gelap dan menyeramkan. Kamu tidak tahu, kan, kata Jikingyan. Pavilion Jeushu adalah villa termewah di Zonghai. Total ada 9 villa dengan gaya berbeda. Villa termurah harganya lebih dari 800 juta yuan. Sudah dibangun lebih dari setengah tahun, tetapi karena harganya yang tinggi, belum terjual. Oleh karena itu, hampir semua lampu di pavilion Jeushu dimatikan pada malam hari. Ini pertama kalinya saya melihat lampu pavilion Jeushu menyala di malam hari. Kalau begitu aku akan menyetir lebih dekat. Aku akan mengantarmu ke sana, kata Lin Yi. Tentu saja, itu cara untuk membuang waktu, kata Jikingyan. Lin Yi dan Jikingyan tiba di pintu masuk pavilion bersama. Perusahaan kami ikut lelang sebidang tanah ini waktu itu, tapi anggaran kami tidak cukup, jadi kami ditolak di putaran pertama. Saya tidak menyangka tanah ini akhirnya jadi rumah besar seperti ini, kata Jikingyan. Pada akhirnya, kamu kan CEO perempuan. Kamu nggak perlu iri, kan? Aku tidak iri dengan rumah itu, tapi kudengar pemandangan di dalamnya sangat indah, dan semua tanamannya spesies langka. Jikingyan menyisir rambutnya ke samping, kudengar kolam renang di dalamnya menggunakan air yang dipompa udara. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Apa masalahnya? Aku akan mengajakmu berkeliling dan kamu akan lihat sendiri. Berhenti, 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 berhenti. Jikingyan segera menghentikan Lin Yi. Ini properti pribadi. Apa kau pikir ini area perumahan biasa? Kau tidak bisa masuk begitu saja. Lin Yi tersenyum. Saya mengendarai Pagani Zonda. Beranikah mereka menghentikan mobil saya? Jangan bilang kamu sedang mengendarai Pagani Zonda. Sekalipun kamu mengendarai Boeing 747, mereka akan menghentikanmu asalkan kamu bukan pemilik salah satu hunian di pavilion Jeushu. Aku tidak percaya padamu. Kurasa kau terlalu percaya diri. Jikingyan memutar matanya ke arah Lin Yi dan berkata, lihat saja dari luar. Jangan berpikiran yang tidak realistis. Jangan bilang begitu. Bagaimana kalau aku benar-benar bisa masuk? Kalau kamu benar-benar bisa masuk, aku akan berenang dan membiarkanmu menikmati pemandangannya, kata Jikingyan sambil tersenyum. Dia tidak takut berenang telanjang, apalagi berenang. Kalau begitu, saya harus benar-benar mencobanya. Lin Yi menyalakan mobil dan melaju menuju pintu. Kau gila. Kau benar-benar ingin masuk, teriak Jikingyan. Lagi pula, kamu kan anak orang kaya. Malu juga kalau diusir. Tidak apa-apa. Aku orang yang keras kepala. Aku tidak takut dipermalukan. Tapi aku takut dipermalukan, kata Jikingyan, cepat pergi. Aku cuma bercanda. Kenapa kamu menganggapnya serius? Kamu sudah bilang itu akan jadi pesta untuk mataku. Kalau aku tidak menganggapnya serius, bukankah aku akan jadi biksu? Mesum. Jikingyan mengejek, tapi sekuat apapun usahamu, mereka tidak akan membiarkanmu masuk. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Jikingyan terdiam. Ia tak mampu lagi membujuknya. Bukankah Lin Yi sedikit terlalu sombong? Dia akan mengalami kerugian besar. Saat Lin Yi berkendara menuju pintu masuk pavilion Jeushu, Jikingyan merasa gugup. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi itu tidak akan baik. Saat itu, Jikingyan melihat lebih dari selusin orang berlari keluar dari ruang jaga. Mereka semua mengenakan seragam keamanan dan memasang ekspresi serius di wajah mereka. Jantungnya berdetak kencang. Manajemen pavilion Jeushu terlalu ketat. Mereka mengirim pasukan sebesar itu hanya untuk menghentikan Lin Yi. Bagaimana jika Lin Yi mulai berkelahi dengan mereka? Pada saat itu, dia melihat lebih dari selusin petugas keamanan berdiri dalam dua baris, memberi hormat ke arah mobil. Yang paling mengejutkan adalah pintunya terbuka secara otomatis. Tidak ada seorang pun yang datang untuk menghentikan mereka. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.